Pokemon. Oke deh, sekarang kita bikin sosis Jerman isi keju mozzarellanya yuk. Gak perlu jauh-jauh ke Jerman kok. Bratwurst sudah diproduksi di Indonesia. Tepatnya di pabrik yang terletak di Karawaci, Tangerang. Sekali produksi, pabrik ini menghabiskan bahan baku sekitar 500 kg. Kalau di total sehari bisa sampai 25 ton. Wih, banyak banget ya. Pantesan mesinnya segede ini. Proses pertama, kita campurkan dulu bahan-bahan bratwurstnya. Daging dan campuran bahan lain dimasukkan ke dalam mixer. Lalu tuang air es. Pemberian air es ini untuk menjaga suhu adonan tetap rendah. Jadi kandungan protein dagingnya gak rusak selama proses mixing. Setelah diaduk hingga kalis, lanjut kita masukkan bahan yang gak kalah penting, yaitu mozzarella. Wah, keju yang dipakai banyak juga ya. Sampai habis satu kotak besar. Sudah tercampur rata nih. Kita lanjut ke proses filling. Adonan bratwurst ini dimasukkan ke dalam selongsong sosis. Bratwurst tradisional sih kulitnya masih menggunakan usus hewan. Tapi kalau yang ini sih sudah canggih, pakai kolagen yang berasal dari tulang dan kulit hewan. Nggak kayak bungkus plastik. Kolagen yang dijadikan kulit sosis ini bisa dimakan dan bagus untuk tubuh loh. Bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, persendian, dan mencegah tulang kropos. Proses filling ini berjalan secara otomatis. Gak perlu masukkan satu persatu pakai tangan. Sekali pencet, langsung terisi deh 81 buah bratwurst. Setelah semua adonan tercetak, bratwurst kita masukkan ke dalam kotak ini nih. Kotak sebesar ruangan ini bisa memuat 1 ton bratwurst, teman-teman. Nah, di kotak inilah bratwurst akan dimasak. Proses pemasakan ini menggunakan steam atau uap panas selama 45 menit pada suhu 85 derajat. Proses steam ini akan membunuh mikroorganisme sehingga sosis aman untuk dikonsumsi. Sudah matang nih. Wah, masih ngebul banget tuh. Nah, biar suhu bratwurstnya turun, diangin-anginkan dulu di depan blower ini. Setelah 15 menit, suhu akan turun hingga sekitar 35 derajat. Let's go, kita ke proses cutting. Bratwurst yang masih panjang-panjang gini dipotong hingga berbentuk satuan. Tuh, mesinnya sudah canggih. Langsung keluar deh bratwurstnya. Lanjut ke proses packing. Metode packingnya dinamakan thermoforming dan vacuum sealing. Dengan bantuan panas, otomatis wadah bratwurst akan tercetak. Udara di dalamnya pun langsung tersedot biar kedap udara. Jadi bisa menghentikan pertumbuhan bakteri. Meski tanpa pengawet buatan, bratwurst mozzarella ini tahan hingga 6 bulan di suhu minus 20 derajat, teman-teman. Bratwurst mozzarella ini juga sebenarnya sudah matang kok. Tapi sebelum dimakan sih, lebih baik dipanaskan dulu. Beda kayak orang Indonesia yang sering memasak sosis dengan cara deep fry. Kalau di negara asalnya sih, bratwurst dinikmati dengan dipanggang atau ditumis. Dalam bahasa Jerman, memanggang atau menggoreng dengan wajan disebut braten. Inilah yang dikaitkan dengan bratwurst yang berasal dari kata brat atau daging cincang dan wurst atau sosis. Aslinya sih, bratwurst dibuat dari daging babi atau sapi. Kalau yang ini halal kok, teman-teman. Rempah yang digunakan pun sudah disesuaikan dengan lidah Indonesia. Selain memanjakan lidah, bratwurst mozzarella ini juga termasuk makanan tinggi protein loh. Cukup makan 2 potong sudah bisa memenuhi 33% kebutuhan protein harian kita. Wah, pas banget nih buat jadi sumber gizi. Si Unyil, yuk kita kemon. Saat hujan biasanya kita jadi gampang lapar. Ada alasannya loh. Soalnya suhu tubuh kita jadi ikut turun pas lagi hujan. Makanya tubuh kita membutuhkan makanan untuk menaikkan suhu tubuh. Saat suhu udara yang dingin, enaknya sih makan makanan yang berkuah hangat ya kan? Tapi kalau lagi hujan, abang baksonya nggak lewat juga. Aduh, gimana ya? Tenang, Unyil punya kok solusinya. Yap, ini dia, bakso instan. Bakso instan yang satu ini diproduksi dengan teknologi modern loh. Jadi cocok banget deh buat disajikan menjadi
menjadi sup hangat yang nikmat dan bergizi. Gak salah dah Oga suka makan bakso. Dijamin bakso bikinan Oga ini jadi yang paling enak. Widih, mantep nih Gah. Tahu aja, Ai lagi ngidam bakso. Bikinin baksonya satu ya Gah. Kagak pakai lama tapi. Siap kok, Oga langsung bikinin nih baksonya. Pucung Bus. Lah itu ngapa? Berasa begitu pancinya. Tenang Po, ini cuma tanda kalau udah mau mateng. Kok malah muka situ sih? Waduh. Yang dikuanin. Gimana sih Gah? Wah, ada bakso nih. Enak nggak Po baksonya Pak Oga? Boro-boro Nyil. Empu nyobain aja beloman. No lihat, malah amburadul begitu. Aduh, apes bener dah mau bikin bakso aja sampai berantakan begini. Ya ampun, Unyil sudah lapar nih. Ah, mending makan bakso instan aja deh, lebih praktis. Wah, boleh tuh Nyil. Yuk, kita kemon Po. Ini dia bahan utama pembuat baksonya. Daging sapi yang digunakan adalah daging sapi murni berkualitas dengan kategori CL95. Artinya komposisi daging sebanyak 95% dan sisa lemaknya cuma ada 5% saja. Daging sapi kemudian digiling kasar. Tujuannya untuk memudahkan proses pencampuran dan pembentukan bakso nantinya. Nah, biar rasa baksonya makin enak, diperlukan juga beberapa campuran bumbu sebagai penyedap. Ada juga tepung tapioka sebagai pengikat dan pembentuk tekstur adonan bakso. Lanjut, daging yang sudah digiling dicincang bersamaan dengan bumbu yang sudah disiapkan sampai merata. Campuran es batu diperlukan sebagai pembentuk tekstur kenyal, mirip pasta pada adonan bakso. Sebanyak 100 kg daging sapi bisa dicincang sekaligus dengan mesin ini. Setelah 10 menit dicincang, saatnya adonan siap dibentuk menjadi bakso. Plung plung plung. Wah, tuh lihat, bakso yang sudah dibentuk langsung nyemplung ke air pemasakan. Dengan alat ini, bikin bakso jadi lebih cepat dan ukurannya seragam. Ada 2 tahapan pemasakan dengan teknik water cooking seperti ini. Tahap pertama, adonan bakso yang sudah dibentuk langsung dimasak dengan air bersuhu 80 derajat Celcius. Tujuannya mematangkan bagian luar bakso agar bentuknya tetap sempurna. Tahap kedua pemasakan, suhu air lebih panas, yaitu pada suhu di atas 90 derajat Celcius biar seluruh bagian bakso matang sempurna sampai ke bagian dalam. Dalam sehari, pabrik ini bisa menghasilkan 4 ton bakso instan untuk varian daging sapinya loh. Untuk menjaga mutu dan kualitas bakso, pabrik ini menggunakan teknologi IQF atau Individually Quick Frozen. Setelah dimasak sampai matang, bakso langsung dibekukan pada suhu minus 35 derajat Celcius selama 45 menit. Dijamin beku sempurna deh. Teknologi inilah yang bikin bakso nggak bakal lengket satu sama lain. Tekstur bakso tetap terjaga dan juga bikin bakso lebih tahan lama tanpa perlu tambahan bahan pengawet. Wah, canggih banget ya. Untuk memenuhi standar identifikasi bahaya dalam makanan, satu persatu bakso bakal melewati metal detektor biar nggak ada benda atau logam berbahaya yang ikut terbawa. Bakso-baksonya sudah siap untuk dikemas nih. Dengan mesin modern ini, setiap 8 butir bakso dikemas ke dalam satu wadah secara otomatis. Penggunaan mesin juga bertujuan untuk menghindari kontaminasi akibat sentuhan langsung dengan manusia. Dijamin bakso tetap higienis dan aman. Menyantap makanan yang hangat memang disarankan pas lagi hujan begini. Selain bisa menghangatkan badan, pilihan bakso instan bisa menjadi asupan bergizi untuk menjaga tubuh tetap fit saat menghadapi musim hujan. Bikinnya juga nggak perlu repot-repot, cukup keluarkan dari freezer, lanjut rebus bakso selama 5 menit. Lalu tuang ke dalam mangkok bersama bumbu yang sudah disediakan di dalam kemasan. Baksonya sudah siap disantap nih. Praktis kayak bikin mie instan kan? Ada berbagai rasa atau varian juga kok. Bakso instan bisa menjadi pilihan yang cocok disantap bersama keluarga di rumah. Mantap! Yang manis-manis sudah. Sekarang waktunya kudapan yang gurih-gurih nih.
siapa yang suka makan dimsum? Camilan khas Tiongkok ini memang populer. Rasanya enak banget. Dan meski bentuknya mini, camilan orang Kanton ini kaya protein yang mengenyangkan. Paling pas dinikmati saat berkumpul dengan keluarga saat lebaran seperti sekarang. Dalam satu set dimsum, biasanya ada hakau yang berisi udang dan siomay imut isi wortel ini nih. Beh, ngelihatnya aja unyil udah ngiler banget. Tapi tahan dulu ya laparnya. Bahan baku pembuatan dimsum adalah seafood atau makanan laut seperti udang. Tidak harus memakai jenis udang khusus. Yang penting kondisinya segar dan bersih. Cukup potong-potong udang yang telah dicuci bersih dan pisahkan dari kulitnya. Selanjutnya udang diolah dengan mencampurkan bumbu penyedap dan minyak wijen. Dinginkan hingga bumbu meresap ya. Udang bumbu ini akan diolah menjadi isian untuk hakau. Hakau merupakan dimsum dengan kulit transparan yang berbentuk unik. Kulit hakau terbuat dari tepung tenmin yang merupakan tepung khusus untuk membuat kulit hakau. Masukkan minyak goreng ke dalam air mendidih, lalu campurkan dengan tepung, aduk, dan uleni adonan hingga kalis. Sip, adonan kulitnya langsung digiling. Gilingnya jangan terlalu tebal ya. Dan cetak bulat-bulat agar mudah dibentuk. Isi udang yang telah dibumbui tadi ke dalam kulit. Lalu bentuk rempel pada bagian luar kulit sebagai ciri khas hakau. Unik ya, kayak rok aja dirempel. Selain hakau, jenis dimsum yang banyak disukai adalah siomay. Bahan baku siomay terbuat dari surimi, ikan kakap, dan udang. Masukkan ke dalam mesin giling dan campurkan dengan bumbu penyedap, minyak wijen, dan daun bawang. Giling hingga semua bahan tercampur. Tambahkan juga es batu agar adonan dapat menyatu dan kalis. Dan terakhir, tambahkan tepung terigu. Sip, adonan ikannya siap diisi untuk siomay. Kulit yang digunakan untuk siomay adalah kulit pangsit. Masukkan adonan ikan secukupnya agar mudah dibungkus. Oh iya, biar menarik, tambahkan juga parutan wortel di atasnya ya. Sip, susun rapi di atas loyang. Hakau dan siomaynya akan dikukus selama 15 menit di dalam sini. Mantap! Dimsumnya sudah matang nih. Selanjutnya tinggal dikemas deh. Come on! Untuk dimsum jenis hakau, kemas terlebih dahulu pada kotak mika agar tidak mudah hancur. Baru deh dikemas ke dalam plastik. Sedangkan siomay dapat langsung dikemas pada plastik kemasan. Karena dimsum kemasan ini termasuk frozen food, jadi harus dibekukan terlebih dahulu ya sebelum dijual. Selain dapat menjaga kualitasnya, pembekuan ini juga sebagai pengawet alami loh. Mantap kan? Oh ya teman-teman, dalam bahasa Mandarin secara umum, dimsum mengacu pada makanan kecil atau snack. Makanya bentuknya memang kecil, agar bisa disantap dalam satu kali suapan. Tapi tahu nggak, asal kata dimsum Tianjin juga berarti menyentuh hati loh. Sesuai dengan efek bahagia yang diberikan saat kita menikmati kudapan ini dalam keadaan hangat. Sembari dikelilingi orang-orang tersayang saat momen lebaran seperti sekarang. Mantap! Oh iya, berbeda dengan sekarang. Dulu dimsum hanya dimakan sebagai teman minum teh. Tradisi menyeruput teh ini disebut dengan yamcha. Tradisi yamcha dipopulerkan oleh wisatawan dan pedagang yang melewati jalur sutra. Waktu itu banyak kedai teh yang didirikan sebagai tempat beristirahat. Teh pun disajikan dengan berbagai camilan. Salah satunya adalah dimsum. Tapi seiring berjalannya waktu, dimsum sendiri jauh lebih populer ketimbang tradisi yamcha. Akhirnya, dimsum disajikan tanpa teh. Bahkan dijadikan sebagai hidangan utama. Ada beberapa jenis dimsum yang populer di Indonesia, selain hakau dan siomay, yaitu wonton goreng, lumpia kulit tahu, ceker ayam saus merah, dan ham sui kok. Dimsum kering yang bagian luarnya dibuat dari tepung ketan dengan isian daging ayam cincang. Nah, dimsum favoritnya teman-teman yang mana nih?